Bertahan semester 3 Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi politik yang diampu langsung oleh Bapak Irawansyah SIP MIP. Hakikat komunikasi politik merupakan gabungan dua disiplin ilmu sosial, yaitu ilmu komunikasi dan politik. Bahkan, pendiri yang menjadikan komunikasi sebagai ilmu pengetahuan diantaranya adalah para sarjana politik seperti Harold Dwight Lasswell dan Wilbur Scream. Lasswell terkenal dengan Lasswellian Framework, suatu rumus yang sangat penting dan pasti menjadi suatu landasan dalam kajian ilmu komunikasi. Aristoteles pernah menyimpulkan bahwa is the nature political animal, yaitu manusia pada hakikatnya adalah hewan politik. Dengan demikian, manusia sejatinya tidak akan pernah lepas dari aktivitas politik. Yang kedua, filsafat komunikasi politik adalah renungan manusia tentang hakikat simbol-simbol kekuasaan dalam realitas keberadaan. Dalam teori relativitas, Einstein mengatakan bahwa kehidupan manusia pada dasarnya sebagai pengguna simbol. Hidup manusia dipengaruhi oleh simbol-simbol atau lambang-lambang. Ketiga, kita masuk ke sejarah komunikasi politik. Dari era Plato dan Aristoteles pada periode klasik. Pada periode ini, kajian mengenai komunikasi politik belumlah mendalam dan secara detail membahas mengenai komunikasi politik, melainkan lebih kepada kajian retorika yang dinilai sebagai kajian paling spektakuler pada zaman itu. Sehingga bangsa Yunani dan Romawi memanfaatkan studi komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum tersebut, agar berimbas pada kebijakan publik yang biasa disebut dengan retorika. Sejak saat itulah studi komunikasi politik mulai berkembang, walaupun kajian khusus mengenai gejala komunikasi juga belum ditemukan pada zaman itu. Kedua, era antara Perang Dunia I dan II. Periode ini berlangsung pada kurun waktu sesudah seperempat abad pertama, abad 20 hingga dekade 1950-an. Dalam periode ini, lebih banyak dibahas mengenai propaganda, dikarenakan hal tersebut sangat memiliki dampak besar pada berjalannya perang dunia. Pada periode ini, terjadi sekitar pada periode ini, awalnya ditandai dengan temuan riset mengenai pengaruh media terhadap sikap, keputusan, dan perilaku. Pada masa itu, para peneliti seperti Paul Lazarsfeld, Kimmelman, Joseph Miller mengidentifikasi adanya pengaruh komunikasi dalam pembuatan opini, sehingga pada periode ini lebih ditekankan pada efek media yang umumnya dalam jangka pendek terhadap variabel politik seperti identifikasi individu terhadap politik, penilaian terhadap kandidat, preferensi politik, dan perilaku pemilih. Dalam periode ini berlangsung sesudah kuartil ketiga abad ke-20 hingga akhir abad ke-20. Komunikasi politik berkembang sebagai subdisiplin ilmu. Sebagai disiplin ilmu, muncullah ragam pendekatan teoretik seperti agenda setting, framing, feminis, ekonomi politik, dan postmodernis. Selain itu, dalam periode ini, komunikasi politik juga merambah pada persoalan peran media massa saat terjadi konflik. Pada masa sekarang ini, studi komunikasi politik berkembang dikarenakan cara atau metode komunikasi pun mengalami perubahan. Maka inilah yang disebut era digital. Inilah era atau zaman di mana studi komunikasi politik telah merambah dan diaplikasikan ke dalam berbagai bidang. Dan juga karena masalah politik sudah cukup kompleks berkembang dalam berbagai bidang, sehingga studi komunikasi politik digunakan sebagai salah satu subdisiplin ilmu. Pengertian komunikasi politik. Ada beberapa pendapat dari berbagai disiplin ilmu, seperti Maswadi Rauf, seorang pakar politik, menempatkan komunikasi politik sebagai objek kajian ilmu politik. Pengertian lain juga dikemukakan oleh Rusardi Kantra Prawira, seorang pakar hukum,
yang melihat komunikasi politik dari sisi kegunaannya. Namun, belum ada satu definisi pun yang lengkap atau sempurna tentang pengertian komunikasi politik. Bahkan, tidak mustahil pengertian komunikasi politik akan beragam sesuai disiplin ilmu yang melatar belakangi para teoretikus yang mencoba